Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024101116 dari kelas Data Mining A. Jadi di sini saya akan menjawab tugas dari modul 8 tentang Naive Bayes Classification. Untuk soalnya, pertama lakukan dan jelaskan klasifikasi Naive Bayes pada dataset adult GSP dengan ketentuan dan langkah sebagai berikut. Oke, sebelum ke langkah-langkahnya, di sini saya udah nyiapin beberapa library buat ngerjain tugas modul 8 ini. Ini pertama library NumPy, terus ada juga library Pandas karena kita pakai Adobe GSP. Untuk memanipulasi datasetnya kita menggunakan library Pandas. Setelah itu kita juga menggunakan library PyPlot, di sini dialihkan PLT, library Seaborn dan library Scalern dengan beberapa metode-metode. Di sini ada label encoder untuk men-encoding, min-max scalar. Terus di sini juga ada trend test split, ini untuk men-split data training dan testing nanti. Terus di sini juga mengimport metode Gaussian Naive Bayes. Setelah itu juga import metode decision tree classifier dan metode confusion matrix untuk membuat matriksnya, dan yang terakhir ada metode akurasi score untuk menentukan nilai akurasinya. Yang pertama ke data processing dulu. Oh ya, ini di run dulu. Oke, pertama ke data processing. Jadi sebelumnya tadi saya sudah mengupload dataset adult di foldernya. Setelah itu di load datasetnya menggunakan metode readCSV. Lalu di sini nama datasetnya yaitu adult.csv. Di sini saya membuat variabel df. Jika dijalankan seperti ini. Nah, di sini ada 48.842 baris. Dan di sini ada tanda tanya karena kita tadi kan diminta untuk membuang fitur yang tidak dibutuhkan serta merapikan dataset. Karena di sini ada tanda tanya, kita perlu menghapus baris yang ada tanda tanya, yang kosong. Nah, di sini saya menggunakan fungsi replace, yaitu kita menggantikan nilai tanda tanya ini ke none menggunakan library Pandas, library NumPy. Nah, setelah di replace, jadi nanti ininya akan ganti jadi none. Setelah itu di drop barisnya menggunakan akses 0 ini, maksudnya di drop barisnya. Gitu. Setelah itu di print data value. Jadi hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat yang di baris keempat ini, yang tanda tanya ini ada di baris keempat, dan di sini sudah terhapus untuk baris keempatnya. Lanjut, dan yang awalnya 48.842 baris menjadi 45.222 baris saja. Oke, setelah itu ke langkah kedua, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. Di sini saya membuat variabel df2 dengan memanggil data df yang tadi dengan fitur age-nya itu lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari sama dengan 40. Setelah itu df2-nya ditampilkan. Hasilnya akan seperti ini. Jadi yang awalnya itu ada age 40 ke atas kan, 44, 58 ini juga 40 ke atas. Ini juga 40 ke atas 52 ini. Nanti di data frame yang baru yang setelah di slicing umur 25 sampai 40 tadi. Nah, ini bisa dilihat tidak ada yang umurnya itu di bawah 25 atau 40 ke atas. Dan sisa 19.243 baris. Nah, setelah itu kita cek tipe data pada masing-masing fiturnya. Jadi, dan dilakukan encoding bila diperlukan. Untuk melihat tipe datanya, kita bisa menggunakan metode info. Bisa dijalankan seperti ini. Jadi info ini untuk menampilkan detail informasi dari datasetnya.
Nah, bisa dilihat di sini ada 19.243 kolom baris dan 15 kolom. Ini untuk tipe datanya. Nah, bisa dilihat ada integer dan objek. Jadi di sini saya mau melihat yang integer itu yang mana aja, mau mengelompokkan yang integer yang mana, yang objek yang mana. Jadi untuk programnya, pertanyaan membuat kolom objek, variabel kolom objek kolom dengan memanggil data frame df2 tadi, lalu memanggil data types dari objek. Dan yang integer juga sama, bedanya di sini memanggil integer. Juga dijalankan seperti ini. Jadi yang tipe datanya objek itu ada fitur work class, education, marital status, occupation, dan seterusnya. Dan tipe data integer juga sama. Di sini ada age, final weight, ada educational name, capital gain, capital loss, dan sampai capital loss. Dan hours per week. Setelah itu, di sini karena masih ada tipe data objek ya, jadi bisa dilihat di sini untuk work class, marital status, education, ini tipe datanya masih berupa objek. Jadi di sini saya mau membuat menjadi kategorikal. Dengan cara yang pertama, saya membuat variabel di F3 dengan memanggil data set pada variabel di F2 menggunakan metode copy. Setelah itu, di sini saya memanggil objek kolom yang ini, lalu di-apply, lalu di-encoding menggunakan metode label encoder, lalu di-feed dan transform. Lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat contohnya kolom work class yang awalnya private, local go, private, dan seterusnya. Ini menjadi kategori kelas seperti 2, 2, 1, 2, 0 gitu. Selanjutnya, kita diminta untuk mencek data null dan data duplicate. Untuk data null di sini saya menggunakan metode isNull, dan untuk menghitung jumlahnya menggunakan metode sum. Jalankan seperti ini, tidak ada data null karena kan tadi juga sudah dihapus ya yang data none tadi. Oke, lanjut ke mengecek data duplicate. Di sini menggunakan metode duplicate dan metode sum untuk menjumlahkan berapa yang duplicate. Dan bisa dilihat ya data duplicate-nya ada 16. Nah, kita untuk nomor 5, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Oke, di sini saya akan menghapus dari data duplicate-nya. Jadi menggunakan metode drop duplicate. Lalu di sini saya menampilkan datanya, menampilkan shape datanya. Jadi bisa dilihat dari yang awalnya ada 19.243 baris, sekarang menjadi 19.227 baris. Kita juga bisa menampilkan data setnya. Nah, ini untuk data setnya. Setelah di handling duplicate-nya. Selanjutnya, kita diminta untuk cek outlier dengan visualisasi box plot pada masing-masing fitur. Di sini menggunakan library Seaborn dan import metode box plot. Setelah itu, di sini saya juga memanggil library pyplot untuk menentukan fix size-nya, ukurannya nanti. Setelah itu, memanggil library Seaborn dengan metode box plot. Di sini yang integer kolom.
yang tipe datanya integer. Jadi integer kolom tadi kan berisi fitur-fitur yang datanya integer gitu. Lalu di show. Hasilnya kan seperti ini, bisa dilihat data yang memiliki outlier itu merupakan final weight ini. Tapi kalau dilihat-lihat nih kayak educational norm, capital gain, capital loss, hours per week, ini seperti outlier ya. Tapi sebenarnya ini bukan outlier. Jadi kalau dilihat pada datasetnya educational norm, ini merupakan data kategori. Jadi kalaupun nanti di handling itu pun juga hasilnya kurang akurat. Dan untuk lebih mudahnya tuh bisa dilihat dari ini. Kalau yang final weight ini kan ada boxnya. Nah, ini bisa dibilang kategori outliers. Tapi kalau di educational, capital gain, capital loss, hours per week ini tidak ada box seperti ini. Oke, kita handling dulu outlier pada final weight. Nah, di sini menggunakan kuantil. Ya, oh ya, yang final weight ini karena yang outliernya di kuantil 3, jadi untuk IQR-nya kuantil 3 dikurangi kuantil 1 gitu. Setelah itu di sini saya membuat data frame 4 dengan memanggil df3 di mana final weight-nya ini kurang dari Q3 ditambah dengan IQR. Lalu di print untuk shape-nya. Setelah itu saya memanggil library pyplot untuk menentukan plotnya, besarnya plot menggunakan fixed size ini. Setelah itu menggunakan library seaborn untuk memanggil metode box plot, di mana datanya itu sama dengan df4 yang integer kolom. Setelah itu di show. Nah, bisa dilihat hasilnya untuk final weight ini sudah tidak ada outlier-nya. Selanjutnya, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Di sini menggunakan metode yang tadi sudah diimport dari scalar, yaitu min-max scalar. Dari library scalar itu ada min-max scalar. Oke, yang pertama saya membuat data frame 4, data frame 5 dengan memanggil data frame 4-nya tadi dengan metode copy. Setelah itu membuat variabel scalar dengan memanggil metode min-max scalar. Nah, setelah itu untuk df5 yang integer kolom, tipe data integer kolom, itu kita panggil variabel scalar dengan fit transform df5-nya yang bagian integer kolom. Setelah itu ditampilkan df5-nya. Nanti hasilnya seperti ini, kayak kolom weight, kolom final, kolom age, kolom final weight, kolom educational norm, dan kolom dengan fitur lain itu bisa dilihat mereka ada pada range 0 sama 1. Jadi yang awalnya age itu 25, 38, 28. Nah, ini menjadi setelah dinormalisasi menjadi range 0 sampai dengan 1 seperti itu. Oke. Selanjutnya karena kita tadi sudah melalui beberapa proses data processing yang lumayan, dari drop, dari setelah itu meng-slice sesuai umur, nah, dan meng-encode, meng-handling, dan seterusnya, itu akhirnya indeksnya itu jadi bolong-bolong. Jadi dari 0, 1, setelah itu 2, 3, 4-nya kan sudah hilang, sudah di-drop. Nah, itu kita bisa menggunakan reset index itu untuk mengurutkan kembali indeks-indeksnya. Di sini saya membuat data yang sudah diproses, yaitu data processor, variabelnya,
memanggil df5 dan menggunakan metode reset index, lalu drop sama dengan true, lalu ditampilkan data processed-nya. Nah, ini sudah urut. Jadi yang awalnya di sini indeksnya sampai 4.000 padahal kolomnya cuma 17.000. Nah, ini sudah sama, kolomnya ada 17.000 dan di sini keterangannya juga kolom sudah 17.997. Nah, setelah melakukan data processing, kita melakukan modeling. Jadi untuk langkah ke-9 ini melakukan modeling dengan data test size itu 20%, 25%, 30%. Lalu diminta untuk menampilkan skor akurasi. Jadi pertama di sini saya membedakan dulu mana yang fitur, mana juga yang kelas. Di sini yang X ini merupakan kolomnya yang fitur. Jadi di sini bisa dilihat data proses, memanggil data proses dengan iLog ini semua baris dan semua kolom tanpa kolom terakhir. Sedangkan yang data kelas ini, data processed, iLog-nya semua baris dan dengan data fitur yang paling akhir. Setelah itu di sini saya men-split antara data training dan data testingnya di size 20%, 25% maupun 30%. Jadi di sini kurang lebih sama untuk variabelnya, cuman di sini dibedakan satu ini untuk size 20%, dua ini untuk yang 25% dan 3 ini yang untuk 30%. Jadi sama Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest sama dengan menggunakan metode train test split. Lalu di sini parameternya XY dan test size-nya ini sesuai dengan size-nya masing-masing. Kalau satu ya, kalau yang satu ini juga size-nya 20% atau 0,2. Lalu kalau yang 2 ini Xtrain 2, test 2, Ytrain 2, Ytest 2 ini test size-nya 0,25 karena 25%. Lalu yang Xtrain 3, Xtest 3, Ytrain 3, Ytest 3 ini test size-nya itu 0,3 karena 30% size-nya. Nah, di sini sama-sama menggunakan random state agar datanya itu tidak berantakan. Selanjutnya, di modeling dengan data test size 20%. Jadi pertama membuat variabel CLF, di sini saya membuat decision tree classifier, lalu di feed data CLF-nya ke Xtrain 1 dan Ytrain 1. Setelah itu membuat prediknya dengan metode predict. Lalu di sini dengan parameter Xtest 1 karena kita menggunakan size 20%. Setelah itu di print Y prediknya dan setelah itu menentukan akurasi skornya. Jadi menggunakan variabel akurasi 1. Lalu menggunakan metode akurasi skor dengan Ytest 1 dan Y prediknya 1. Setelah itu di print akurasi satunya. Ya, bisa dilihat untuk data testing matrix untuk data testing 20%-nya itu skor akurasinya ini 0,79. Setelah itu modeling dengan data test size 25%. Bisa sebenarnya untuk programnya hampir sama, cuman bedanya di size-nya. Jadi tadi kan Xtrain 1 itu untuk size 20%. Karena kita 25% jadi Xtrain 2 dan Ytrain 2. Setelah itu ya ditentukan Y prediknya menggunakan predict
method predict, setelah itu di print data predictnya. Setelah itu akurasinya ini, nilai akurasinya juga ditampilkan untuk size 25%. Jadi hasilnya seperti ini, akurasinya 0,80. Untuk modeling 30% juga sama, di sini akurasinya 0,80 juga. Setelah itu ke soal selanjutnya, perhitungan manual dari dataset dummy jodoh Naive Bayes dataset. Jadi kita pindah ke Excel. Oke, di sini saya sudah mengurutkan data-datanya berdasarkan keputusan. Jadi yang keputusan gas lamar ini saya sendirikan, yang pikir dulu ini juga saya sendirikan untuk yang keputusannya. Di sini juga saya membuat kecerdasan ini menjadi variabel K, harta menjadi H, perilaku menjadi P, kesetiaan menjadi S, dan keputusan ini saya buat menjadi KP. Lalu di sini juga ada gas lamar ini saya buat GL, dan dipikir dulu ini menjadi HD. Jadi pertama, ke soal pertama, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Interpol, tajir, baik, jempol. Jadi pertama di sini saya menentukan probabilitas priornya dulu. Jadi probabilitas prior ini ditentukan dari kelasnya. Di sini ada kelas keputusan dengan gas lamar. Jadi gas lamar ini jumlahnya ada 10, dan dipikir dulu ini juga 10. Jadi kalau dilihat keputusan gas lamar ini probabilitasnya ada 10/20. Hasilnya adalah setengah atau 0,5 ini. Nah, setelah itu kita diminta untuk terdapat data Interpol, tajir, baik, dan jempol. Jadi di sini kecerdasannya probabilitas kecerdasan sama dengan Interpol dengan keputusan gas lamar. Lalu di sini untuk hartanya tajir, keputusan gas lamar ini ada, bisa dilihat di sini yang tajir dengan keputusan gas lamar ini ada 5 ya. Jadi di sini 5/10 atau 0,5. Setelah itu untuk perilaku bisa dilihat yang perilaku baik ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5/10 karena total gas lamar ini ada 10, jadi 0,5. Setelah itu untuk yang kesetiaannya jempol dengan keputusan gas lamar ini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Jadi 7/10 atau 0,7. Oke, selanjutnya kita ke, selanjutnya ditentukan posteriornya. Jadi posterior ini perkalian dari probabilitas prior dikalikan dengan atribut-atribut yang probabilitas dari atribut-atribut pada soal. Jadi ini semua dikalikan, hasilnya kan ini. Setelah itu untuk yang keputusan dipikir dulu atau HD ini, di sini menentukan priornya sama. Di sini kan untuk yang dipikir dulu ini ada 10, jadi untuk priornya 10/20 sama dengan 0,5. Oke, lanjut ke yang data-datanya. Untuk yang kecerdasan sama dengan Interpol di sini ada 1 aja, jadi 1/10 sama dengan 0,1. Untuk yang tajir di harta sama dengan tajir ini ada 1, 2, ada 2, jadi 2/10 sama dengan 0,2. Lalu untuk yang perilaku baik di sini juga ada 2 atau 0,2 di sini karena 2/10 ya, jadi 0,2.
Ini untuk yang kesetiaan jempol juga sama, di sini ada 3. Jadi ini 0,3. Jika dikalikan untuk menentukan probabilitas posteriornya, dikalikan semua, hasilnya adalah 0,0006, dan bisa dilihat dari gas lamar dan dipikir dulu ini yang probabilitas posteriornya terbesar itu yang gas lamar. Jadi hasil keputusan menurut pelatihan jika terdapat data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol, itu adalah gas lamar. Yang ini. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, B ajasi, B ajasi, B ajasi. Jadi semua datanya itu B ajasi yang diambil dari kolom kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan, yang diambil yang B ajasi. Yang pertama, untuk probabilitas priornya ya sama 0,5 karena diambil dari keputusan gas lamar. Setelah itu untuk kesehatannya B ajasi bisa dilihat di sini. Untuk kecerdasan. Untuk kecerdasan B ajasi cuma ada 1. Jadi otomatis 1/10 sama dengan 0,1. Lalu untuk yang harta B ajasi juga bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 4/10. Lalu selanjutnya untuk perilaku B ajasi juga. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3, jadi 3/10. Lalu untuk yang kesetiaan B ajasi juga dilihat ada 3 juga. Berarti 3/10 juga. Nah, hasilnya 0,3. Lalu kita tentukan probabilitas posteriornya. Di sini dikalikan semua, hasilnya adalah 0,0018. Oke, lanjut ke yang keputusan dipikir dulu. Oke, bisa dilihat yang bentar dihapus dulu. Oke. Oke, kita ke dipikir dulu. Di sini untuk priornya, probabilitas priornya sama yaitu 0,5. Setelah itu dilihat di yang keputusan dipikir dulu. Nah, di sini probabilitas yang kecerdasannya itu B ajasi. Bisa dilihat ada 9 ya. Nah, jadi 9/10 atau 0,9. Lalu untuk harta B ajasi bisa dilihat ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi ini untuk harta B ajasi 3/10. Ini 9/10. Ini tadi 10/20 kan. Udah, untuk yang perilaku B ajasi bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 4/10. Untuk yang kesetiaan B ajasi bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7/10 atau 0,7. Setelah dikalikan, untuk probabilitas posteriornya adalah 0,0387, sehingga hasil dari keputusan menurut pelatihan jika terdapat data B ajasi semua, nanti hasilnya akan dipikir dulu karena di sini probabilitas posteriornya itu lebih tinggi daripada yang gas lamar. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Oke, bentar dihapus dulu. Oke. Di sini soal nomor 3 yaitu bagaimana hasil keputusan. Oh ya, ini yang bukan yang dipikir dulu hasilnya. Sekarang soal nomor 3, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut jika terdapat data B ajasi agak tajir, toksik, dan B ajasi. Nah, ini juga sama, kurang lebih algoritmanya sama dengan yang sebelumnya. Jadi dihitung berapa jumlah
B aja sih agak tajir, toksik, dan B aja. Dan di sini probabilitasnya untuk yang probabilitas prior ada 0,75, yang B aja sih di keselamar ini ada 0,1, yang agak tajir 0,1, yang toksik juga ada 2 atau 0,2, yang B aja sih ada 3 dari 10 yaitu 0,3. Setelah itu dikalikan semua untuk data probabilitas posteriornya, hasilnya 0,0003. Setelah itu yang dipikir dulu juga sama, dilihat yang keputusan dipikir dulu ini. Nah, setelah itu dihitung berapa jumlah yang B aja sih, berapa jumlah yang agak tajir, jumlah yang toksik berapa, yang B aja sih juga berapa. Nah, setelah itu dihitung probabilitasnya. Di sini yang B aja sih kecerdasan B aja sih 0,9, yang harta agak tajir dan 0,5, yang perilaku toksik ada 0,4, dan kesetiaan B aja sih ada 0,7. Jika dikalikan, tuh probabilitas posteriornya ada 0,063. Dari sini bisa dilihat hasil keputusannya itu yang dipikir dulu, karena probabilitas posteriornya yang dipikir dulu ini lebih tinggi. Jadi hasilnya yang ini. Oke. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.